Yang mana Journey to the West aja tuh waktu pas ada tulisannya Journey to the West, anjir apa ini, ternyata adalah Sung Gokong. Nah, mungkin sekarang bosnya Net TV lagi nonton kita, mungkin dia akan bilang, nih lucu nih yang dua nih sebelumnya. Dia grogi cuy, grogi. Ini baru masuk brand nih. Ini podcast kita udah ada masuk brand loh guys. Ini tuh yang salah kaprah ya orang-orang yang mau ikut Nah, ya. coba. Minum dong cuy. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tengah malam juga ya guys ya. Gile, hari ini kita kedatangan siapa nih dia? Oke Lukman. Iya bener ya. Gua kira lo mau ngomong hamba Allah gitu. Lo harusnya di blur dong. Hamba Allah gitu. Sebut saja namanya Mawar. Kita kedatangan Astri Ovi. Yeay, tepuk tangan warga. Siapakah dia? Nggak tahu. Sama gue juga nggak tahu. Coba lu pergi ke supermarket yang merah. Nah, lu lihat nih. Muke dia ada di 250 toko itu. Mohon maaf nih, supermarket merah banyak cuy. Iya juga. Yang lambangnya Apa tuh? Lion. Oh Lion. Lion Star. Ada Astri. Anjir Lion Star. Ada Astri Ovi. Apa kabar Ibu Ovi? Nah, kita panggil Ovi aja ya. Ovi ini tuh temen kuliah kita ya kan guys. Betul. Ya kan. Betul. Kita ketemu di sebuah institusi. Apa perlu kita sebut namanya lagi? Boleh biar orang tahu. Di mana Vi? Biar ntar kita tag. Iya bener. Bu Prita, I love you. London School of Public Relations. Keren. Kita tuh sekolah sama Ovi dari semester berapa sih? 3. Oh 3. 3 gila. Sampai habis ya. Sampai lu udah pada lulus, gue belum. Iya. Tapi Emang masalah Iya sendiri. Emang iya? Satu kelas cuman gue doang. Sibuk banget ya Wak? Enggak sibuk. dia memang jarang masuk dulu. blow on. Emang dia jarang masuk dulu. Jarang masuk Jarang masuk dia. Iya, waktu itu kan toxic relationship. Gue pikir emang lu udah meniti karir menjadi artis yang sukses dan besar Ya gitu. Allah, amin. Tapi iya sih gue kerja soalnya kan bapak gue Iya. pensiun. Gue tapi inget banget sih dia tuh zaman sekolah itu, zaman kita kuliah itu, dia tuh udah warawiri di dunia peradioan ya kan. Ya. Lo sering banget tuh nggak masuk kuliah karena lo ada jadwal siaran. Bener. Ya kan? Jadwal siaran ya? Iya, waktu itu kayak kalau nggak siaran MC gitu, gue izin aja kan duit nomor 1. Iya. Gue kan hamba uang. Tapi waktu itu lo pertama kali siaran di radio apa dah? Jadi awal mulanya tuh sebenarnya gue tuh masuk ke radio kampus. Waktu itu kan kita ada Oh kayak iya masih UKM Babe ya. gitu ya. Babe nggak Klub sih? kita bilangnya. Iya, almarhum Babe. Babe. Nah, gue 1 kali 2 kali, cuman gue kayak ngerasa wah waktu itu kayaknya bukan di sini nih tempat gue. Terus akhirnya gue melipir lah ke pinggiran deket rumah gue, itu Bekasi. Makanya pertama kali gue siaran itu nama radionya adalah M2 Radio Iya, tahu gua, Bekasi. M2 Radio Yes, Bekasi, seperti di M2E apa M2M mau manggung kan tapi? M2M Beda dong, Don't ya. say you love me. You. Ya gitu. Ovi Terus Jamil. Terus akhirnya itu di tahun, bahkan sebelum gue ketemu kalian, gue masih yang semester awal waktu siaran itu. udah mulai karir lo dari situ. Iya, di M2 itu 2007-2008. Sekarang masih jadi penyiar berarti? Masih lagi. Tapi M2 itu masih ada nggak? Udah innalillahi. Boleh Tolong nih. ya Irfan Pip. Tapi udah keluar lagi, udah nyalon lagi wali kota. Wow, baik. Tapi dari kebawelannya dia ini tuh membawa berkah loh buat dia Apa sekarang. tuh ya kan? berkahnya? Banyak banget Bisa dia sekarang tampil udah. di podcast kita. Iya betul itu. Ya Allah. Kita lu dibayar berapa sih? Nggak dibayar. 20 juta ya kalau nggak salah? Ada lah pokoknya perhitungannya sama manajernya. Nah dia kebawelan dia tuh membawa berkah banget karena dia tuh udah warawiri di dunia MCVO dan radio udah lah, lo gak usah tanya ya. Gue pernah ya waktu itu dia lagi siaran di radio online digital. Yuhu. Ya kan? Ya. Gue ditelepon sama dia masih siapa partner lo waktu itu? Rangga. Iya, siapa waktu itu? Lu bilang gini, lo mau gak gue telepon? Mau lah. Siapa? Rangga oke siap. Lu tahu kan Grace demen banget kan yang kayak gini-gini, makanya gue telepon. Apa bahasannya? Pokoknya bahasannya adalah barang apa yang lo beli paling mahal selama hidup lo. Apa? Terus gue coba apa sih? Jam Lupa tangan lagi kayaknya. gue. Jam tangan kayaknya. 2 juta doang? Iya. Itu pun nyicil 12 kali ya.
Gak nyampe 22 juta. Itu dia tuh waktu itu. Jadi menurut gue tuh dia tuh emang talentnya tuh di suara. Asik. Hebat sih dia. Udah, makanya mukanya di blur aja. Ya, karena talentnya di suara jadi mukanya di blur aja. Iya, itu gue amazed sama dia, kayak karir dia tuh dari mulai radio kecil ke radio besar. Sekarang lu di mana? Gue sekarang di Motion, grupnya Kompas Gramedia, Motion Radio namanya. Motion Dia tuh Radio. adeknya Sonora sama Smart FM. Enggak, itu genrenya apa? Genre nggak tuh? Apa sih dunia ragu, dunia radio? Ini maksudnya segmennya tuh Iya. kayak, radionya tuh lebih ke anak muda sebenarnya. Oh, walaupun lu muda banget kan. Umur lu kalau nggak salah tuh masih 17 tahun kan? Iya. 17 tambah Bukan lu di 17. ini ya? Di Indika. Indikanya udah tutup kebetulan karena Udah COVID, kita COVID doain juga aja. gara-gara karena Iya, COVID Kita doain juga. ya, dia bisa bangkit Iya. lagi ya. Dari radio sampai akhirnya kemarin jadi apa lu jadi apa di Keluarga Cemara? Oh iya, musikal keluarga Cemara. Musikal Keluarga Cemara. Itu rame loh. Maaf ya, sebenarnya kita udah pengen nonton, Vi. Kan gue Enggak, pengen udahlah. shot kan. Di sold out cuy. Udahlah. Keren banget. Ada kok yang gak sold out yang 1,5 juta. Nah itu sebenarnya kalau misalnya 1,5 juta kita mau beli, cuma masalah waktunya nggak ada. Oh, waktu ya. Iya. Waktu Jadi kita fulusnya ya. susah jadi itu. Tapi itu trending loh. Maksudnya sampai kayak bagus banget kan. Iya, Mungkin iya, itu iya. kayak apa ini bahasa Inggrisnya? Apa itu? Apa? Apa tuh? Reminiscing. Maksudnya tuh Lah, nih gue baru mau ngomong viral padahal yang gampang bukan, dimengerti. maksudnya kita ingin Reminiscing. flashback lagi ke masa-masa kita tuh kecil kan. Waktu itu kan di RCTI itu kan, si Keluarga Cemara itu. Iya. Tapi sayangnya kita nonton, jadi kita nggak bisa kayak ngebayangin ya. Ya Cuma nggak bisa apa-apa, kayak it's okay, ngeliat gue doang. ceritain. Jadi pokoknya intinya itu tuh beneran kayak di luar apa ya, ekspektasi gue juga sih, bahwa itu bakalan semeledak itu. Karena awalnya gue cuman mengikuti kata hati, gue pengen kayak apa ya, dulu tuh gue punya mimpi pengen main musikal. Karena zaman kita kuliah, kalau lo inget waktu semester berapa tuh, kita disuruh milih, ada yang pilih TV production, Ya, ada yang pilih teater. performing arts. Enggak, teater, Teater literally ya? teater. Waktu Iya, itu iya. yang jadi dosennya adalah Bapak almarhum Rafael Arswendo Zolombayan. Bukan. Atmo Wiloto, which itu adalah yang membuat dan menulis Keluarga Cemara. Oh iya, itu gue ingat. Oh, dia yang menulis dan membuat. Iya, Oh, jadi dia I adalah man see. behind-nya. Jadi dia nulis novelnya waktu itu, terus Iya. diangkat jadi serial di TV, sampai akhirnya diangkat jadi film gitu. Jadi gue tuh apa ya, adore sosok beliau lah. Jadi begitu gue diajak buat casting waktu itu, audisi, gue langsung kayak, wah ini karyanya Bapak Arswendo nih gitu. Dan gue diajar beliau itu kan 1 tahun. Di 1 tahun itu tuh bener-bener gue kayak wow banget sama sosoknya gitu. Tapi Makanya lu gitu. itu si Keluarga Cemara itu lu Mm. audisi. Lu audisinya benar-benar kayak yang acting gitu. Iya, jadi audisi mereka tuh open audition tapi nggak open banget sih sebenarnya, kayak apa ya bilangnya, kayak close audition gitu. Kayak di undangan, Iya, di soalnya undangan, invitation ya, invitation Soalnya only. kan dia nggak ada woro-woro gitu ya, kayak Iya. guys kita mau ada musikal Iya, Keluarga betul. Cemara, yang mau daftar isi Google Form ya kan, nggak ada kan? Dia tuh nge-share informasinya tuh lebih ke lewat kayak komunitas-komunitas musikal, teater gitu. Anak-anak yang di kampusnya ada teater misalnya, atau kayak si sutradaranya udah tahu nih si sosok ini siapa gitu, diajak. Nah, kalau gue waktu itu kebetulan sebelumnya gue udah pernah main teater tapi bukan musikal ya. Yang di Abang None. Iya, teater Abang None waktu itu. Oh, lu tuh Abang None juga kan ya kalau nggak salah. Nah, tuh dia Abang None juga tahun berapa? 2012 setelah kita lulus, guys. Gila sih dia. 2012. Udah pada lahir belum yang nonton ini? Udah dong. Udah ya. Udah 2 tahun kan umur lo. Gitu Terus? ceritanya. Terus ya udah waktu itu gue main di sana. Kebetulan karena basicnya waktu itu di teater Apnon, gue diajaknya tuh buat ngelenong. Jadi kayak ya buat lucu-lucuan gitu lah, ngebador. Terus akhirnya dilihatlah nih sama si sutradaranya Keluarga Cemara ini, yang mana beliau ini namanya Kak Pasha. Pasha Ungu. Bukan dong, Pasha Prakasa. Dia adalah koreografernya film Petualangan Sherina 2 kalau lo tahu. Dia koreografernya. Oke. Terus ya sosoknya udah wow banget lah gitu di dunia musikal. Terus dia nonton gue di sana, terus kayak kayaknya cocok nih buat jadi cekokom gitu lah intinya. Cekokom. Mama cekokom Mama apa? cekokom. Emang mama semuanya di gue. Ece ya. Cekokom itu yang di Keluarga Keluarga Cemara. Cemara. Oke. Iya, gitu. Terus kalau
gue kenal musikal dan punya mimpi main musikal waktu itu adalah ketika masuk ke kelas teater di kampus. Itu kan anak-anaknya tuh yang bener-bener kayak pengen jadi anak musikal gitu kan, Broadway, pokoknya pandangannya kayak gitu. Bener-bener. Nah di momen itulah gue akhirnya tahu satu musikal namanya Miss Saigon. Yes. Terus gue tau lah sosok Lea Salonga waktu itu. Terus kayak ngeliat, ih bagus ya suaranya, ih bagus ya musikalnya. Dari situ gue kayak punya mimpi, one day gue pengen deh main musikal. Tapi waktu itu di kampus kita, setiap ada teater atau musikal, bahasa Inggris Besti. Harus Gak bisa kebanyakan ya. Iya, pas gue ngeliat, aduh skripnya bahasa Inggris lagi. Aduh, Zaman waktu si orang buaran ini kagak bisa bahasa Inggris bener, ya, Wak. bener. Terus waktu itu pas yang ngambil nilai kan kelas gue tuh Journey to the West. Temanya atau judulnya tuh Journey to the Journey West. to the West ya? Iya, Oh. yang mana Journey to the West aja tuh waktu pas ada tulisannya Journey to the West, anjir apa ini ternyata adalah Sunggokong. Repot, ya Bener. perjalanan ke barat. Nah, Journey to the West. Allah Bahasa Akbar. kerennya Journey to the Keren West sih, ya. guys, ya. Nah di hari dimana Journey to the West itu dimainkan, gue jadi black man, gue yang masuk-masukin pohon. Nggak ada Jadi stage crew. nggak ada dialognya. Nggak ada lah. Pas lagi black out, gue masuk-masukin gitu. Gue jadi abang-abang yang ya ganti-ganti background gitu-gitu. Tapi lumayan lah ya ada peran. Nggak ada. Nggak ada. Itu mah Ada perannya itu. kru. Ya pokoknya dari situlah. Gue pokoknya kalau main teater, gue bahkan sempat jadi orang wardrobe juga waktu di teater Apnon. Jadi emang ya gue suka lah sama dunia itu. Cuman gak ada aja jalannya. Nah kemarin pas ditawarin, gue ngerasa kayak wah ini nih momennya, kapan lagi ada yang nawarin gue gitu. Keluarga Cemara lagi ya kan? Iya. Siapa iya. yang nggak tahu ya kan? Iya, terus pas gue tahu jadwalnya ternyata beserta latihan tuh hampir 3 bulan, gue sempet yang kayak Oh, stres nggak lu gimana tapi? nih? Wow. Lebih kayak lo ngatur sama kerjaan lain kali ya? Benar, karena kalau teman-teman gue yang lain itu kan kayak pemain musikal profesional. Jadi ketika mereka sign kontrak, mereka tahu nih kayak oh ya udah gue ada jadwal latihan musikal ini dari bulan apa sampai bulan apa, kayak orang main film. Iya, ya udah tahu Iya, ya. jadi udah tahu gitu. Terus rata-rata pun kalau mereka punya side job, mereka tuh ngajar nari, guru vokal. Jadi kayak bisa ngomong ke muridnya, Gue besok ada latihan ini ya. Gue gitu. Kamis malam nih misalnya gitu. Enak kan? Kalau gue kan nge-MC mana mungkin bisa ya. Terus Gitu. pasti lo kontrak nge-MC lo, job nge-MC lo udah jauh-jauh hari tuh yang nge-booking ya kan? Dan Kalau yang susah ya. jauh-jauh hari itu gue masih tetap bisa jalanin. Tapi kalau misalnya yang nge-book gue dalam waktu Dadakan ya. dadakan itu gue nggak bisa. Sampai gue kayak ya maaf banget ya, emang Iya. nggak bisa mau gimana. Iya, padahal kan emang lo lagi emang butuh duit juga kan ya. Bener. Tapi Heeh. gue konsekuensi yang gue ambil ini ketika gue ngambil si musikal Keluarga Cemara itu gue obrolin banget ke suami gue izin sama dia tuh seminggu buat jadi approve lah gue boleh ikut musikal Karena Keluarga lo Cemara gitu. akan all in banget di situ kan. Bener, sedangkan kan selama ini kita sumber penghasilannya 2 ya Iya. gitu. Tapi Terus lo dibayar tiba-tiba nggak jadi sih? 1. Dibayar secara profesional. Cuman Oke. memang waktu itu kalau dibandingkan sama gue nge-MC ya nggak beda lah Nggak gitu. Iya. Beda lah. Iya. Jadi Gitu. agak pincang juga, agak pincang Iya, juga ya berapa jadi bulan kayak, itu ya. Iya, kerannya tutup 1 nih, lo nggak apa-apa nggak jadi tulang punggung keluarga sendirian iya. dulu selama 3 bulan ini. Tapi Tapi dia selama, fine nah, sih. tapi akhirnya. selama 3 bulan lo full in charge di Keluarga Cemara itu, lo gimana sih ngatur peran lo sebagai ibu nih buat anak lo? Karena kalau nge-MC atau misalnya lo kerjaan lo VO atau apa itu kan paling yang MC 2 jam ya kan, paginya misalnya lo sama anak. Tapi kalau ini kan lo 3 bulan tuh lo harus kayak dalemin skrip, lo harus Betul. kayak Iya. into the karakter kan. Betul. Nah itu gimana lo memposisikan peran lo sebagai seorang ibu juga gitu? Nah itu dia yang makanya gue tuh alot tuh diskusinya sama suami waktu sebelum ngambil musikal Keluarga Cemara ini. Jadi gue bilang gue akan away dari keluarga tuh selama 3 bulan. Karena Serius tuh? mau nggak mau, tapi ini bisa jadi adalah jalan untuk membuka karir gue. Nah itu Iya. gue bakal ceritain nih, karena itu benar-benar ngebuka karir gue banget setelah itu. Alhamdulillah. Maksudnya di luar dari yang gue jalanin sekarang Iya. ya. Kayak gue nge-MC kan biasanya, yang nge-host juga biasanya bukan yang di TV. Iya. Terus ada tawaran net, itu kebukanya juga dari Oh, dari situ. Keluarga dari Cemara. situ. Jadi Oh, nice. bosnya net TV Koneksi. nonton gue Ah. gitu, nonton gue terus kayak wah ini lucu nih kayaknya buat bawain kuliner gitu. Nah, mungkin Ditarik. sekarang bosnya Net TV lagi nonton kita, mungkin dia akan bilang, nih lucu nih yang dua nih sebelumnya. Boleh yuk. Soalnya kan porsinya banyak nih gitu. Jadi boleh yuk kita bagi-bagi nih ke teman-teman kita gitu kan. Kan rezeki harus dibagi-bagi ya kan Pak? Benar-benar harus Ibu tahu, dibagi-bagi. ibu. Udah salah dia kan, salahnya kan. Hebat. Terus habis itu Ya udah, terus abis itu juga gue sekarang lagi jalan sama Falcon juga.
ada satu produksian itu dua bahkan Film dua dong? produksian itu jalan sama Falcon. Film. Ada yang film, ada yang kayak host gitu. Wah, Keren. filmnya udah mulai. Ini boleh gak sih ngomongin? Boleh lah. Filmnya tapi Filmnya nanti Sun 2025 gila, gitu. guys. Tapi produksinya udah dari Lu tetap sekarang. jadi kru juga kan di filmnya itu? Bawain batu gue, batu ginjal lagi yang gue bawa gitu. Hebat sih lu. Keren. Nah itu tuh gara-gara orangnya adalah petingginya Falcon itu nonton gue Keluarga Cemara. Jadi kayak gue bilang sama suami gue, sekarang kan yang jadi manajer gue suami. Gue bilang ya ini tuh rezekinya anak kita yang dibuka dari gue bilang gitu. Jadi kayak ya nggak ada salahnya kan gue waktu itu ngambil resiko gitu. Jadi kayak lu berkorban apa yang lo dapet ya setimpal lah ya dengan apa yang lo jalanin sekarang. Bener-bener. Karena kan gue selama ini nggak ada kebayang ya kayak main film lah apa gitu-gitu gue nggak ada. Anak lo nonton nggak Keluarga Cemara? Nonton. Terus Nonton apa? ya. Terus apa anak lo jadi Ya pas anak lihat gue kan masih 3 tahun ya, jadi kayak cuman dari jauh, cuman gue kayak ya udah tetap on Apa dia bilang? karakter. Babon deh. Babon. Babon, lu manggil gue Babon, anak gue manggil gue Bubun. Wah tapi lu bisa sampai main film sih. Tapi kita harus nonton kalau film ya Wak. Iya. Harus, Nanti harus. promo juga nggak di sini? bisa dong, bisa Bawa banget. ya talent-talentnya. Karena kemarin temen gue juga promo film di sini. Gitu. Apa? Yang generasi Home sandwich. Alone. Home Sweet Sweet Loan. Lah itu Sinema itu yang bikin musikal Keluarga Cemara. Iya, Visinema bener. Karena kan emang dia bikin film juga, jadiin film kan di Visinema juga. Iya. Iya kan? Bener. Gitu. Tapi lu Iya, apa kayak license-nya. masih lanjut? Apa Masih. cuman ikut-ikut kayak apa ya namanya kan sekarang suka ada dia apa reuni apa gitu Iya. kan? Jadi kalau di Apnon itu dia tuh ada kayak ikatannya gitu. Hmm. Ikatan itu tuh kayak apa ya? Kayak ikatan alumni lah sebenarnya. Iya. Nah, ikatan itu gue lumayan aktif di wilayah gue, Kepulauan Seribu. Gue juga masih Kepulauan aktif. Seribu. Bener. Kenapa lu Kok dari bisa Buaran Seribu bisa banget, Kepulauan cuy? Seribu? Nggak apa-apa, Kenapa gue mau anjir. berenang? Buaran. Ini tuh yang salah kaprah ya orang-orang yang mau ikut Nah, Apnon ya. coba lo kasih tau. Ini tuh nggak berdasarkan kayak lo tinggal di wilayah mana, asal lo punya KTP DKI Jakarta yang sekarang udah bukan DKI lagi. Iya. Lo udah punya KTP Jakarta, domisili lo dimanapun, asalkan kayak lo bisa menjangkau kota Jakarta, lo bisa pilih wilayah manapun. Lah, Oh, kenapa lu waktu itu gitu. pilih Kepulauan Seribu? Karena Karena ya, paling sepi aja. karena waktu itu kayak ada kakak kelas di kampus. Gue kenal kebetulan satu radio waktu itu sama gue. Dia pernah ikut audisi yang berapa tahun sebelum gue. Jadi dia bilang, lalu ikut aja 1000. Kemarin gue ikut tuh tapi gak lolos gitu. Terus yang kayak, oh iya emang ada 1000, yaudah deh gue ikut gitu. Soalnya tadinya gue mau ikut yang Jakarta Timur, gue gak punya orang yang ngebuka kayak zaman dulu kan Ngebuka kita jalan akses ya. internet Iya, tuh susah ya. nggak ada susah. Gitu, jadi kayak tempatnya di mana, ngasihnya kemana, formulirnya dalam bentuk apa, ngeprintnya gimana, itu tuh nggak ada yang ngasih tahu gitu. Oh, lo kena ada kenalan si kakak kelas kita itu. Jadi dia lo ngasih tahu nih Twitternya, lo lihat di sini. Lo harus gitu. Apply-nya kemana? Benar, dia dokumennya kasih tahu apa. alamatnya tuh di sini kayak gitu-gitu. Gua Terpilihlah lo sebagai perwakilan dari Kepulauan Kepulauan Seribu. Seribu. Terus Dari ngapain berapa aja banyak tuh? orang tuh? banyak, ratusan. Gue kepilih dari ratusan itu 15 cewek, 15 cowok kan. Nah gue masuk ke 15 nonenya. Nah itu ngapain aja? Nah itu kayak biasalah kayak beauty pageant pada umumnya. Lu belajar lagi dong. Kayak, Kan? Ya enggak? Lu belajar enggak? Kita harus undang kita harus undang Andri nih kesini nih. bener, ya Allah, ada teman kita namanya Andri. internal. Itu pageant lover banget. Kan Sobi lu masih sering makan bareng sama lu. Iya, makanya ntar gue pageant kasih si lover. Andri. Ada Apnon di itu Lah, kita. dia udah sering ketemu gue waktu itu. Oh, Karena iya, gue terus, sering terus. MC-in ini Putri Indonesia waktu itu. Dia selalu ada si Andri. Terus dia Lo bilang, kamu pasti tuh harus ikut Putri Indonesia. Gue Putra ya. Gue kasih tahu sama lo, makanya gue mengurungkan niat. Karena dulu kan terus gitu. Sekarang kan kayak patoran penguin gitu. Oh, Anjir. tapi audisi Putri Indonesia itu maksudnya lu bikin video lu ngapain sih? Oh, waktu itu gue nge-MC pressconnya. Karena Lia kerjanya di Mustika yayasan. Ratu. Iya. Lia siapa? Lia. Mustika Ratu. Iya bener ya? Lia. Lia Anggra ini teman sekelas kita. Oh. Dia kerja di situ. Oh gitu. Terus waktu itu gue Baru nge-MC jadi dia. Jadi dia maksudnya dari dia. Kayak lu ngajak gue nge-MC gitu. Iya. Enggak, sebenarnya gue belajar dari Ovi itu sebenarnya adalah connecting. Bukan networking. Connecting door. Lu Nokia connecting people. Berarti kan lu dari radio, Networking dia. terus
udah jadi beauty pageant juga. Terus lo udah Teater. masuk teater, terus sekarang udah masuk TV. Ada bedanya nggak tuh semuanya di antara semua itu? Beda banget. Menempatkan dirinya aja tuh beda banget. Kalau TV tuh lo harus deket sama krunya, kayak gitu. Terus bener sih. kalau pageant itu biasanya pinter-pinter networking, karena biasanya orang-orang yang gabung di situ kan samuan-samuan nih, lulusan mana, kerja di mana, bapaknya apa gitu. Jadi kita pinter-pinter untuk buka networking juga, terus aktif di sana biar maksudnya kan kayak mereka kan bisa aja kantornya butuh MC kayak Iya, nanti iya, nih iya. gue ada awal November gue nge-MC-in nikahannya anak Apnon. Jadi kayak sebenarnya tuh itu kebuka luas banget pekerjaan di sana gitu. Jadi ya bedanya sih kayak gitu sih. Makanya Grace kisah lagi. Apa? Ngapain gitu? Biar koneksi lu kebuka. Tapi dia gitu. bagus tahu kontennya. Gue Iya tuh kayak kan? gue tuh setiap ngeliat kontennya dia, anjir gue kagak rajin lagi kayak gini. Ya Coba gue enggak, rajin. karena kan beda-beda ya. Kan kalau lu kan udah melanglang buana di dunia MC apa segala macam. Mungkin kalau mau konten juga kontennya mungkin yang berhubungan dengan itu kan. Enggak, kalau gue bisa bilang enggak. Kenapa, Grace? Karena gue kayaknya emang sebagai eksekutor, bukan kreator. Jadi kalau misalnya lo Oke. ada bahannya nih, gue bisa bawain. Tapi kalau membuat bahan itu gue lo memikirkan idenya Lo idenya apa? enggak. iya, makanya gue setiap ngelihat kontennya dia, anjir kepikiran aja lagi gitu. Iya benar-benar. Ini bentar lagi dibikinin konten sama dia nih. Percaya Katanya sama tadi gua. gitu. Jangan lupa ya, kita bikin konten. Tuh, Dasar mama udah. konten. Nah, ngomongin konten nih, kan lu juga ada ini, ada harus bikin konten juga, Grace. Konten apa? No, makan enak. Oh iya benar. Tapi Apa? Kenapa gini? Lo Enggak. challenge gue Dia- dong buat kayak kan dia- gue bawain Dia grogi, cuy. Grogi. Ini baru Soalnya- masuk brand nih. Ini podcast kita udah ada masuk brand loh, soalnya guys. yang di hadapan kita tuh master of master of nggak tuh? Master of seremoni ya kan? Enggak kan gue kalau di net kan gue kerjaannya nge-review makanan. makanan. Nah, pas banget sekarang kan. Grace coba yang nge-review. Kenapa kita jadi dewan juri ya tiga benar-benar. gitu tahu. Enggak. Tapi lu kalau nge-review konten makanan itu harus be real, be authentic dong. Iya dong. Nah, sekarang kita coba review dulu Oh nih. iya, Ini boleh. kita udah kedatangan risol rogut Belanda. Lu bayangin dari Belanda lu dikirim ke sini. Iya. Bart Hupner. Hupner. Ini karena ini dari Belanda, bacanya Hupner bukan Hapner. Bart Oh, Hupner. Hupner. Kita ambil ya. Ya, boleh dong. Nih. Nih yang bikin gak penjajah kan? Company bukan yang Bukan ada. dong. Nggak Itu ya? yang dibikin tuh apa namanya? Oma dan Opa. Oh gitu. Opa Bart. Opa Bart ya kan? Nah, ada Opa fotonya. Bart. Karena ini yang bikin nih. Iya. Beneran coy. Iya bener. Emang Dari beneran, tahun coy. 1989 kita lahir. Nih. Jadi dijamin risol ini otentik banget apa namanya rasanya ya kan. Dan dia spesial lagi tuh dia tuh bukan cuma kayak ada cabai rawit tapi ada si bumbu, bukan bumbu sini apa lebih tepat. Cocolannya ada Mustard. mustardnya. That's right. Mustard. Ini bukan risol mayo ya, karena kan dari Belanda. Oh, jadi dalamnya rogut. Rogutnya bukan kaleng-kaleng, sis. Iya. Asik. Sebenarnya kan sekarang kan kalau kita makan risol kebanyakan tuh risol kayak apa tuh tadi? Mayo. Mayo. Aduh wangi banget lagi. Wangi ya. Wangi. Coba dong dikasih apa namanya nih? Mustard. Mustard. Master. Ambil dong Tik. Oh, iya. Iya, Kita makan Tik. bersama. Lu jangan diet aja lu Nih, Tik sendirian. For order please call. Nih ada nomor teleponnya ya. Nih, ntar Oh. kita kasih tahu ya. Nanti dicantumin ya. Nanti dicantumin Editor, ya. kerja editor. Editor kerja. Opa dan Baik Bu, Oma katanya. Hupner. Pokoknya Aduh, nih ini enak rogutnya banget, tuh coy. bukan cuma isian Wangi. tepung ya. Sekarang kan kita tuh banyak banget ya gorengan-gorengan kayak gitu tuh banyakan tepungnya ya kan. Bener. Ini tuh rasanya jadul, premiumnya dapat pokoknya endul, surendul, tak kendul. Ngenah. Nah, ya Lu kan. kalau tagline lo apa sih? Kalau yang di Net TV, segini masuk nggak? Kira-kira masuk. Oh gitu. Yakin nih, mulutku kecil loh, maksudnya masuk gitu. Ini kan gede banget ya, Iya. Wak. Ya Ya, bismillah pokoknya ya. ya, Kita Buat execution ya. yang pengen coba nih bisa pre-order risol matang dan risol frozennya. Ada Tokopedia juga ya namanya ada Risol Tokopedia juga. Belanda Bart Hupner. Hupner. Atau WA langsung ke 0812-829-0091. Ya. Tersedia juga di GoFood dan juga di GrabFood area Tangerang. Kita mantap. makan ya, gengs. Aduh, ini enak banget.
Ternyata si dipakai- mustardnya ini tuh kayak dipakai ngasih, mustard tuh enak banget, ngasih rasa kayak ada asemnya. Terus rogutnya tuh manis, jadi di balance. Balance baik. Iya, Udah, gue gak bisa ngomong, enak banget. dia balance, you know. You know like. Kalau dimakan original juga enak, tapi kalau campurin si mustardnya makin mantap, lebih mantap. Ini lagi ada promo 50% se-Jabodetabek dan Jawa loh. Buset, sampai ke Jawa juga loh dia loh. Wih, keren. Ya, Oh, Dan gue tuh dia gak tuh terlalu suka risol rogut, tapi ini enak banget. iya, terus dia tuh kalau misalnya di zoom nih di sini ya teman-teman, ini tuh ada potongan ayam yang banyak. Ya kan? Dagingnya ya, bener. Karena biasanya rogut tuh isinya kayak ya udah Ya banyakin udah. sayur sama krimnya doang Iya. kan. Tepung. Mantap, Nah ini tuh beneran ada potongan ayam, jadi pas nih kalau misalnya ada yang keluarganya butuh protein lebih, bisa nih cobain ini. Anak-anak juga biasanya cocok nih kalau Buat bekal. bekal keluarga, bekal. buat rame-rame, nih pesen dah ya. Nah, single pack kayak gini tuh harga 10.000 ya. Single Oh kayak iya, gini. Oh, ini 10.000. Tapi kalau lo pesannya box yang isi 5 itu Mm. harga 50.000 itu kali 5 aja sih. Sama ongkir. Kata gue sih thanks usahanya. Minum dong cuy. Nanti dikasih tahu nomor teleponnya sama Instagramnya. Jadi biar bisa langsung pesen di situ. Oke? Udah kenyang? Udah. Kerja lagi kalau udah kenyang. Parah banget ya, bener company. Risolnya bukan company, dia yang company kata gue. Cukup risol aja yang dari Belanda. Iya. Lu gak usah ikut Lakuin gue aja. Iya. Balik lagi ya bersama dengan Astri Ovi di sini. Vi, setelah tadi lo udah ngejelasin ya perjalanan karir lo dari mulai nge-MC, VO, bahkan lo zaman kuliah tuh sampai bela-belain nyari uang ya kan. Berarti udah 14 tahun ya? Ada? Iya sih, berapa tuh? 2011 juga kan nggak dari Lu kalau misalkan kasih pertanyaan jangan gitu-gitu. 13. Rempong sendiri kan kan. 13 tahun lah ya. Belasan. Udah Gua tuh, mengarungi karirnya dia iya, kan. pokoknya yang bener-bener aktif nge-MC gitu tuh gue dari 2009. Iya bener dong berarti iya, ya kan. 9. Tapi apa yang bikin lo 15 tuh tahun ngerasa berarti ya? bahwa ini emang passion gue? Karena gini, pasti kan kita zaman kuliah dulu tuh rata-rata mikirnya kan gue abis ini mau masuk perusahaan apa ya, mau kerja apa Iya ya, bener, ya iya kan? lagi. Bener Iya lagi. kan? Karena kan lo akan mikir perusahaan pertama gue akan jadi batu loncatan gue untuk naik karir gue ke berikut-berikutnya ya dong. Tapi apa yang membuat lo berpikir pada saat itu dunia ini akan memberikan gue nafkah gitu? Apalagi sendirinya COVID tanpa perusahaan kemarin, gitu ya? boy. Iya, COVID bener-bener. kemarin karena kan laki gue juga ini ya di dunia entertain ya kan abis mati semua ya kan. Benar. Sedangkan kalau lu nggak punya pegangan ya gimana gitu. Nah, gimana lu bisa Pegangan deh. Pegangan. maksud gue gimana lu bisa survive dan lu yakin ini tuh memberikan gue nafkah hidup. Oke, kalau gue tuh karena memulai karir di bidang ini itu tuh bahkan dari kita kuliah kan. Jadi gue tuh dari situ aja udah tahu kalau gue mau berkarir di bidang ini gitu. Jadi gue tuh nggak yang kayak teman-teman yang lain, gue lulus pengen ngapain ya, karena gue tuh udah punya kerjaannya nih. Bahkan ijazah kita nih yang kita dapetin dari lulus kuliah itu sampai detik ini tuh belum pernah gue gunakan sama sekali. Sebenarnya kalau lo kan kayak masuk ke perusahaan lo Bener. apply ada ijazahnya. Scan dulu. Gue nggak ada cuy, bener-bener nggak ada karena ya gitu. Berarti lu sekarang nggak tahu cara bikin CV dong? Enggak lagi. Berarti lu sekarang nggak tahu cara bikin CV dong? Enggak lagi. Gue taunya profile aja pokoknya. Iya. Composite profile Iya, kayak gitu-gitu. iya. Jatuhnya bukan yang kayak CV, bener-bener CV. Iya, sama lagi gue juga nggak tahu cara bikin CV Iya sekarang. kan? Iya. Lo lebih ke Langsung. portofolio kan? Portofolio, bener bener. dia. Imunisasi folio. Bukan Jadi- dong. Apa yang ngebikin lo tuh sure gitu? Ini tuh adalah tempat dimana gue tuh akan mendapatkan Masa yang depannya nafkah dia gue itu, ibaratnya betul. ya. Iya. Karena kan kalau zaman kuliah sebenarnya gue kerja itu nggak fokus kayak untuk menghidupi diri gue dan keluarga gitu kan. Jadi gue kayak ya udah deh duit jajan Ya, tambahan. duit jajan bener, gitu harus kan. jajan tambahan ya. Terus juga gue udah mulai mikir bokap gue udah pensiun nih, gue harus bantu keluarga, mikirnya gitu kan. Tapi lama kelamaan ketika gue udah terjun di dunia ini, terus akhirnya ketemu sama networking yang Banyak. maksudnya udah cukup luas, ternyata bisa kok gue stable di industri ini gitu. Jadi gue nggak kemana-mana setelah itu. Gue tetap on track, gue tetap fokus. That's why kalau misalnya orang bilang gila ya sekarang nge-MC lo banyak ya, lo nggak tahu gue udah memupuk ini dari 2009 gitu. Zaman 2009 aja tuh gue harus yang kayak door to door ibaratnya untuk menawarkan gue jadi MC. Contoh misalnya ada acara di tengah mall, misalnya kayak apa sih biasanya bazar atau apalah Iya. exhibition gitu-gitu. Itu tuh gue nyamperin,
nanya kayak boleh ketemu sama orang IO-nya nggak? Oh Gue gitu. kasih kartu nama. Oh gitu lu sampai kayak gitu Iya. dulu ya? Aku MC, kalau butuh ya untuk event lainnya boleh hubungin ke nomor Karena ini dulu gitu. belum ada Instagram juga ya untuk lo Belum ada. Iya. menaruh portofolio lo di situ. Kalau sekarang orang tuh gini, nyari MC, coba lu lihat dong IG-nya. Nah, bener kan? Berarti lo usaha tidak mengkhianati hasil ya, Wak? lo harus tahu ya, bahkan gue kalau kondangan itu ada kartu nama sanggar kan zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan bukan WO kan, Sanggar, sanggar. sanggar. Itu tuh gue bener-bener nomor itu dan email itu gue emailin CV gue, profile gue kasih tahu bahwa gue adalah MC, jadi bisa dipakai buat MC nikahan di Iya, klien-klien iya. lo nanti kayak gitu. Jadi gue tuh door to door, terus setiap ada yang kayak forwardan tuh zaman dulu kayak di BBM Iya. atau di SMS itu gue yang ngirim sendiri gitu. Gue ke warnet, gue kirim email gitu. Warnet ini sekarang. Keren banget. Bener-bener. Berarti emang kerja keras lo udah membuahkan hasil yang menyenangkan ya, Wak? Alhamdulillah. Tapi apa yang ngebikin lo tuh percaya diri? Karena gini, kan lo tadi bilang ya, Wak, sebenarnya kan ada kelebihan ya dari dalam diri kita ya. Masing-masing ya. Bukan kita. Gue lebih ke lo kali ya. Bukan body shaming ya. Tapi kan sekarang industri entertainment itu kan wow, kalau lo nggak bisa pinter-pinter bawa diri, ya udah gitu. Ada yang cantik tapi nggak banget dari segi kualitas, tapi karena dia cantik, oke, gue pakai gitu kan. Nah, apa yang ngebawa diri lo tuh unik atau diri lo tuh apa ya? Berarti kayak Apa yang bikin dia pede gitu Iya, ya? nih selling point gue lah ya yang gue tawarin. Karena kan ini ya body seksi gini kan agak-agak kayak di agak-agak kayak nggak dipandang gitu lah ya. Iya. Apalagi di dunia pertelevisian, tapi dia bisa masuk TV loh. Iya. Kalau itu gue udah melewati tuh masa-masa, karena kan dulu gue kurus banget. Iya, bener. Iya. Iya lagi, bener. Jadi kalau gue tuh sering banget dimirip-miripin sama Anka kan. Ya, Kayak kamu temennya Anka, kamu mirip banget, kamu saudara nggak? Itu sering banget gue ketemu di event kayak gitu. dari dulu. Masa Jadi iya? Anka kan, kalau Anka emang udah chubby, Iya. ya kan? Kalau gue dulu kurus banget, terus gue ngegendut, Anka ngurus, kita ketemu di tengah-tengah, intinya gitu. Makanya mirip banget nih sekarang. Jadi kalau gue pribadi, dari gue yang zaman kurus, gue tuh ngejual diri gue kan yang kayak MC formal, cantik, awarding gitu-gitu kan. Nah kalau sekarang gue nge-twist itu dengan kayak gue bisa komedi. Iya. Lo ngebador Jadi aja ya. Itu yang gue keluarin, dan itu gue banyak belajar dari si Teater Apnon juga. Karena gue memang sama pembinanya si Maudy Kusnaidi, gue diarahin untuk Ya, empok mod. Empok mod itu bener-bener gue diarahin untuk kayak lo lenong, Vi, fokus di sini gitu. Jadi gue banyak belajar untuk kayak ngebanyol, spontan, maksudnya kayak bercandaan spontan, itu gue belajar dari situ. Ya Gitu. karena soalnya kalau misalnya MC yang elegan, cantik, membahana, cetar manja, ya itu emang apa ya? Mungkin itu event-event yang selected juga kali Tapi ya. banyak, Tapi lo bisa banyak. temuin dimanapun. Karena kalau lo butuhnya cantik, maksudnya nggak bisa ngomong, nggak apa-apa deh cantik. Wah itu Nah, banyak iya, banget. iya. Anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak banget yang udah kayak dari kuliah MC gitu-gitu tuh udah banyak banget. Tapi kayak gimana caranya gue bisa mempertahankan di dunia ini di tengah pesaing gue yang langsing-langsing cantik, yaitu gue ngeluarin jokes-jokes yang fresh misalnya. Jadi gue tuh sampai sekarang masih belajar soal jokes-jokes Gen Z misalnya. Iya. Kalau misalnya kayak ada KOL gathering, gue pasti bercanda tentang engagement yang kayak gitu-gitu. Jadi gue nyari-nyari. Emang harus tetap update juga ya. Nah itu berarti emang gak sembarangan ya untuk menjadi seorang orang. Banyak yang mikir kan, ya lah MC ngomong doang, dikasih cue card, udah gitu. Tapi ternyata harus ngulik. Ya, Kalau enggak lu udah ketinggalan zaman ya kan. bener. Habis digerus masa. Beres. Terakhir tips dari lo, Vi, buat anak-anak muda atau misalnya ya siapa yang mau berkarir lah jadi seorang VO, apa namanya, radio announcer ya, announcer atau MC. Biar lu gak grogi lah depan publik. Satu, biar nggak grogi, kedua sebenarnya biar mereka juga yakin si industri ini menjanjikan sebenarnya gitu kok. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang lo lakuin sih. Gitu. Jadi berusahalah, coba mungkin sebar brand image lo keluar sana. Kalau misalnya belum ngerasa punya brand image, bentuklah itu, karena sekarang gampang banget ya, sosial media, TikTok, Instagram. Itu tuh sangat mudah membuat brand image gitu. Karena jujur aja kayak yang tadi di pertanyaan kita sebelumnya, brand image kan itu jatuhnya kayak gue nge-MC bisa lucu, itu kan brand image gue gitu. Dan ini gue bangunnya gak sehari 2 hari gitu. Jadi kalau lo ngerasa nih yang muda-muda kayak gue udah nyoba nge-MC sehari tapi gagal, ya coba lagi besoknya gitu. Karena lo gak bakal tahu kesempatan mana yang bawa lo dan nama lo lebih luas lagi dikenal, lebih tinggi lagi, kayak gitu sih.
Ya, Jangan yuk, cepat bisa. nyerah sama terus belajar ya. Karena Terus belajar. pasti kan perkembangan zaman makin berkembang, segala macamnya juga makin berkembang kan. Bener. Info-infonya juga makin berkembang. Betul. Gitu. Iya, pokoknya sekarang udah banyak banget cara untuk belajar public speaking. Lo bisa cari itu di mana-mana. Iya, bener. Lu Bisa buka juga kelasnya, kalau buka kelas kasih tau Ya dong. biasanya gue suka ngajar tapi kayak gitu-gitulah. Iya. Kemarin gue baru ngajar di Binus gitu. Tapi kan buat anak Binus doang. Gitu. Jadi kayak ya udah nanti lo cari aja. Sekarang di internet tuh banyak banget kelas-kelas Iya, online iya, juga iya. banyak kok. online gratis, berbayar itu udah banyak. Gitu. Gila, keren banget ya hari ini omongan kita sama Ovi sangat-sangat apa namanya? Apa yo? Inspiratif sekali gitu kan. It's Gimana dia ngebangun inspiring. karir dia dari mulai nol sampai sekarang dia punya nama besar. Vi, lu kasih tau dong, lu Nggak besar gila nama gue, badan gue besar ya. lu kasih dong program lo biar ditonton. Oh iya. Hai semuanya. Malu. Kan oke Lukman banget kan? Bukan Anka. Lu bisa nonton arisan, Wak. Aduh, ya pokoknya intinya jangan lupa kalau misalnya pengen tahu lebih tentang aku, silakan langsung visit aja ke Instagram @astriovi. Terus ya bisa tahu deh program-program apa yang lagi dibawain, terus lagi nge-MC di mana. Semuanya aku share di first account. Kalau second account khusus yang asik-asik aja. Thank you, Elvi. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye!